Shalom, Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Minggu-minggu Prapaskah merupakan masa bagi orang percaya untuk kembali menghayati penderitaan Kristus. Pada masa ini, kita diajak untuk berjalan bersama dengan Kristus dan bersatu dalam penderitaannya. Untuk itu, pada masa Prapaskah, setiap minggunya satu persatu lilin akan dipadamkan sebagai simbol penghayatan kita akan penderitaan Yesus Kristus sampai pada kematiannya di atas kayu salib akibat dosa-dosa kita. Setiap lilin yang dipadamkan juga menggambarkan kegagalan kita sebagai manusia untuk mengenal dan menerima Allah di dalam Yesus Kristus, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan di tengah masyarakat. Pun secara tanpa disadari, kita sering memadamkan terang Kristus dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kita dalam beraktivitas sehari-hari. Meski demikian, kasih Allah tidak pernah padam untuk kita manusia. Dosa kita ditebusnya, maka terang kasih itu akan terus bercahaya dalam peristiwa Paskah, momen bangkitnya Yesus Kristus, Sang Surya hidup. Lilin besar dinyalakan pada hari raya Paskah sebagai simbol pancaran kasih Allah yang akan terus menyala dalam kehidupan umatnya. Di masa pandemi ini, kita dibatasi dalam melakukan kegiatan di luar rumah, termasuk beribadah di gedung gereja. Namun hal ini tidak menjadi hambatan untuk kita menghayati prosesi pemadaman lilin yang dilakukan di setiap minggu Prapaskah. Kita dapat melakukan dan menghayati pemadaman lilin juga di rumah kita masing-masing. Bapak Ibu Jemaat, apa yang perlu kita siapkan? Kita perlu menyiapkan lilin berwarna ungu sebanyak 6 buah. Lambang dari 6 minggu Prapaskah yang kita hayati. Dan 1 buah lilin yang berwarna putih yang disebut lilin Kristus sebagai lambang Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana menggunakan lilin itu? Bagaimana caranya? Yang pertama, lilin itu ditempatkan di atas meja dekat tempat Bapak Ibu Saudara keluarga yang akan mengikuti ibadah dari rumah. Yang kedua, pada minggu Prapaskah ke-6, pada saat 5 menit sebelum ibadah dimulai, Bapak Ibu Saudara menyalakan 6 lilin ungu dan 1 lilin putih dinyalakan. Yang ketiga, setelah ibadah selesai, pelayan firman berjalan turun dari mimbar dan akan melakukan pemadaman 1 lilin ungu. Selanjutnya, saudara, Bapak Ibu yang beribadah dari rumah dapat mengikuti dengan memadamkan 1 lilin ungu. Yang keempat, berikutnya pada minggu Prapaskah ke-5 seperti pada minggu sebelumnya, 5 menit menjelang ibadah dimulai untuk menyalakan hanya 5 lilin ungu yang tersisa. 1 lilin yang dipadamkan pada minggu Prapaskah sebelumnya tetap dibiarkan padam. Setelah ibadah selesai, pelayan firman berjalan turun dari mimbar dan akan melanjutkan memadamkan 1 lilin lagi. Selanjutnya umat yang beribadah dari rumah, Bapak Ibu Saudara mengikuti dengan memadamkan 1 lilin. Yang kelima, demikian seterusnya sampai setiap minggu Prapaskah 1, semua lilin berwarna ungu padam. Yang keenam, pada ibadah Jumat Agung, setelah ibadah, lilin putih juga akan dipadamkan sebagai lambang Kristus yang mati untuk menyelamatkan kita. Yang ketujuh, dalam ibadah Paskah, umat diajak untuk kembali menyalakan lilin Kristus, lilin yang berwarna putih sebagai tanda kemenangan Kristus atas maut. Lilin Kristus menyala sebagai lambang Kristus hidup.
Demikianlah sosialisasi tentang lilin di Minggu Prapaskah. Mari kita persiapkan dan renungkan kehidupan kita selama minggu-minggu Prapaskah ini. Dan mari kita bersama-sama memadamkan ego yang selama ini melekat di dalam diri kita. Dan hiduplah dalam pengharapan bahwa terang Kristus selalu nyata atas kehidupan kita.